Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 122002027 dari program studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Halim Sanusi PUI Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas pemaparan materi yang diberikan oleh Ibu Rizky Alita Istiqomah MPD sebagai dosen mata kuliah landasan pendidikan. Langsung saja ya teman-teman ke materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Dikutip oleh Hidayat dan Abdillah tahun 2019 halaman 39. Spesifiknya, berbagai asumsi-asumsi tersebut berasal dari filsafat pendidikan yang menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Perlu kita ketahui juga, bangsa Indonesia juga sesungguhnya memiliki landasan filosofis pendidikan nasional tersendiri, yaitu filosofis pendidikan yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, beberapa aliran filsafat pendidikan yang dapat menjadi landasan filosofis pendidikan meliputi beberapa aliran di bawah ini. Yang pertama ada aliran perennialisme, merupakan aliran filsafat pendidikan yang melihat ke belakang, percaya bahwa kebijaksanaan abadi dari spiritualisme, tradisi, dan agama berbagi satu-satu kebenaran metafisik yang universal, di mana semua pengetahuan, ajaran, dan nilai yang baik telah tumbuh. Yang kedua, aliran progresivisme. Bagi kaum progresif, tidak ada realitas yang absolut. Kenyataan adalah pengalaman transaksional yang selalu berubah atau progresif. Progresivisme percaya bahwa pengetahuan mengenai dunia ini hanyalah sebatas bagaimana dunia ini dialami oleh manusia dan itulah yang dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan atau sains untuk kita semua. Yang terakhir, pedagogi kritis. Salah satu unsur pokok dari aliran ini adalah keharusan untuk memandang sekolah sebagai ruang publik yang demokratis. Sekolah didedikasikan untuk membentuk pemberdayaan diri dan sosial. Dalam arti ini, sekolah adalah tempat publik yang memberi kesempatan bagi peserta didik agar dapat belajar pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk hidup dalam demokrasi yang sesungguhnya. Sekolah bukan sekedar peluasan tempat kerja atau sebagai lembaga garis depan dalam persaingan pasar internasional dan kompetisi asing. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan filsafat umum dalam pendidikan yang terdiri dari metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, metafisika. Tepatnya ontologi, yakni bagian dari metafisika yang bersifat spekulatif, membahas hakikat yang ada secara universal atau keseluruhan. Yang kedua, epistemologi, yang membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan apa kriterianya. Yang ketiga, aksiologi, merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Next, landasan filosofis pendidikan nasional berasumsi sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu berasal dari Tuhan sebagai penciptanya. Yang kedua, Pancasila merupakan mazhab filsafat tersendiri yang dijadikan landasan pendidikan. Yang ketiga, manusia adalah ciptaan Tuhan bersifat monodualisme dan monopluralisme. Yang keempat, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, pemikiran, dan penghayatan. Nomor 5, perbuatan manusia diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, kepentingan umum, dan hati nurani. Yang keenam, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yang ketujuh, peranan pendidik dan anak
Santoso Suntulado, Ingmadia Mangunkurso, dan Tuturi Handayani. Dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan adalah berbagai asumsi dasar atau filsafah mengenai pendidikan yang menjadi titik tolak berbagai praktik, studi, dan pelaksanaan pendidikan atau masalah-masalah lainnya dalam pendidikan dan penyelenggaraannya. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.